luar ke dalam. Oke, tanpa suara ya. Dah, HP simpen dulu. Dari luar, cetrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, hari ini Bapak akan mempresentasikan materi tentang anti bullying, ya. Karena dari kalian dan sekolah ini kita memprioritaskan tidak ada bullying sama sekali di sekolah kita ini, ya. Saya harap materi ini bisa membuat kalian operator ganti slide. Iya, buat slide. Ntar maju dari situ ke sini, berhenti dulu bentar. Berhenti dulu. Baru pas udah sini baru ngomong ke sini ya. Ngomong sini. Oke, assalamualaikum, baru ke sana gitu ya. Oke, siap. Karena ada bentar di situ. Yang ini cuma transisi doang. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah makan ya? Sudah sarapan dong. Nah, hari ini pelajaran saya bimbingan konseling dengan materi anti bullying. Saya harap materi ini kalian bisa dibekali nih. Bullying itu seperti apa dan gimana cara menanganinya, cara mengatasinya. Mungkin sebagian kecil nih belum ada yang tahu tentang bullying, tapi ada beberapa sudah tahu. Dan saya harap dengan materi ini, pembekalan ini, materi ini bisa membuat kalian menjadi lebih luas wawasannya tentang anti bullying. Karena di media sosial itu lagi sedang marak-maraknya bullying, ya. Lagi banyak-banyaknya bully. Ada beberapa sekolah sampai dan siswanya pun jadi pelakunya, bisa jadi korbannya. Ini materi ini tidak main-main jadinya. Saya harap materi ini kalian bisa mengertilah tentang bullying. Ya, kita mulai ya. Nah, stop anti bullying. Nah, tagline kita sekarang bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pengen kan sekolah kita tuh lingkungannya aman dan nyaman. Agar apa? Kalian sekolah bersemangat. Kalian sekolah itu nggak ada rasa beban, males buat sekolah. Ada beberapa yang korban males sekolah karena dia jadi korban bullying. Yuk kita lihat pengertiannya. Next. Nah, next. Apa itu bullying? Nah, bullying ini memiliki arti menggeretak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Pasti dia mencari orang yang lemah. Gak mungkin orang yang kuat pasti dibully. Dia pasti mencari orang yang di bawah dari dia. Terus, sementara bullying itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berupa perilaku negatif dan berulang. Selalu berulang-ulang. Agar apa? Agar mental kalian kena. Agar kalian gak bersemangat sekolah. Terus, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pasti dengan sengaja. Karena pengen kalian terlihat selalu lemah. Di sendiri ataupun di kelompok. Tapi biasanya di sekolah, bullying itu pasti berkelompok. Jarang sekali itu sendiri. Berkelompok dan dia pasti menyudutkan satu orang, korban.
Nah, terus perlakuan tersebut dilakukan sengaja dan intens bertujuan menyakiti secara fisik dan mental. Next. Nah, dampaknya seperti apa sih? Nah, kita lihat nih dampaknya seperti apa. Dampak bullying itu sangat merusak baik bagi korban maupun pelaku dan dapat menyebabkan masalah fisik, emosional, sosial hingga akademis. Nggak sebagian kecil pasti sudah merasakan korban bullying. Pasti pernah diejek, kalau dari sekolah tuh pasti ejek-ejekan dari nama orang tua, benar? Nah, sering banget diledekin nama-nama orang tua, ya. Bertujuan pasti entah itu dia bercanda, tapi pasti untuk menjatuhkan kalian juga. Terus, bagi korban dampaknya bisa berupa gangguan kecemasan, depresi, trauma jangka panjang, penurunan prestasi belajar, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya, efeknya sangat besar. Gimana korban itu pengen bunuh diri, udah gak mau sekolah lagi, dan dia gak mau hidup. Jadi pengen mengakhiri dirinya sendiri. Nah, sementara itu pelaku bullying juga dapat mengalami kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Nanti kalau kalian lihat teman kalian ada yang menyendiri, terus murung, entah dia ada masalah dengan keluarganya atau dia sering dibully sama teman kamu. Next tour. Nah, jenis-jenis bullying ini dibagi 4 jenis. 4 jenisnya itu seperti apa? Ada secara fisik. Secara fisik seperti apa? Saya tanya dulu deh. Bullying secara fisik itu seperti apa? Mukul, nendang. Nah, ngedorongnya itu berlebihan ya. Ada yang kan mendorong secara kayak bisa berteman, tapi ada yang mendorong bener-bener pengen ngejatuhin. Apalagi kalian di lantai 4 nih, terus dorong-dorongan kayak gimana? Nah, kalau secara verbal kayak gimana? Ngata-ngatain apa? Orang tua atau fisik? Fisik. Kayak misalnya nih, mohon maaf ya, saya mencontohkan ya. Rambut kamu kriwil gini, padahal dia rambutnya juga kriwil padahal. Atau warna kulit. Bisa juga fisiknya, contoh ada kekurangan. Kekurangannya pasti ada beberapa lah. Terus sosial, seperti apa sosial? Sosial, coba ada yang tahu nggak gimana jenis apa? Apa? Dijauhkan juga bisa, tapi sosial itu biasanya dia lebih ke itu apa? Finansial. Finansial itu bullying secara gue orang kaya dan lu tuh nggak pantas lah berteman sama gue. Itu lebih bahaya. Sudah mengkotak-kotakan secara itu, lu nggak bisa lu main sama gue, gue tuh mainnya sama ini, lu nggak pantas sama gue. Nah, yang sekarang lagi viral-viralnya itu cyber. Nah, cyber ini kan karena kan kalian kaum Gen Z ya, Gen Z, karena udah melek sama media sosial. Secara media sosial bisa juga kena loh bullying itu. Contohnya sekarang banyak. Kayak misalnya di komen-komennya tuh secara entah itu rasis, entah itu fisik tadi saya bilang, terus juga sosial, pasti juga ada. Next. Nah, ada 4 yang siapa aja dapat mengalami bullying. Usia atau jenjang pendidikan. Ya, usia kalian nggak menentukan kalian tuh lepas dari bullying. Saya pun juga pasti juga kena. Jenjang pendidikan, terus nih yang tadi saya bilang, latar belakang budaya atau tadi finansial, sosial atau kondisi fisik kalian. Banyak kok teman-teman kalian ada kondisi fisiknya mohon maaf berkekurangan, tapi malah dijadikan korban, diledekin. Niat kalian mungkin meledek untuk mendekatkan,
Tapi kita nggak tahu mental dia seperti apa. Mental dia kuatkah untuk menerima itu atau enggak? Jangan sampai kalian menjatuhkan mental teman kalian dengan fisik. Itu lebih dalam. Contohnya ada kemarin di sekolah kemarin, sering dikatain, mohon maaf ya, bau badan. Ya, bau badan itu memang problematika karena kalian remaja lagi sedang aktif-aktifnya. Ketika dia bau badan, dia jadi malas ke kelas loh, dijauhin sama teman-temannya. Akhirnya ketemu sama saya kasih solusi. Kamu harus terima itu dulu. Yang penting terima itu dulu. Terus caranya apa? Perbaiki. Kamu berarti harus mandi yang bersih. Kedua, kurangi makanan yang berbau bawang lah. Karena mungkin itu bully, tapi termasuk koreksi buat kamu juga. Ya, untuk memperbaiki diri. Nah, ketiga, minat atau hobi yang dimiliki. Hobi kalian gak luput juga loh buat dibully. Contoh mungkin kakak kelas kalian ada yang hobi main apa gitu ya. Misalnya kakak kelas kalian perempuan tapi main futsal. Itu jadi gak luput jadi korban bully juga ya. Masa perempuan main futsal sih? Mungkin kalian ngerasanya aneh. Tapi emang ada kejuaraan juga loh untuk futsal perempuan. Makanya itu hobi itu nggak luput dari bullying juga. Keempat, cara berbicara, berpakaian atau berperilaku. Nah, ini juga sering ditemukan di SMP. Misalnya cara berbicaranya mendayu-dayu, ataupun cara berpakaiannya tuh selalu pengen banget dinotis atau dilihat sama kalian. Yang kayak zaman sekarang pakai baju crop top lah atau apalah, ya. Untuk yang perempuan nih, kan yang laki-laki nggak mungkin kan pakai crop top, ya. Pengen banget dinotis kalau kayak gitu kan, ya. Terus berperilakunya tuh selalu pengen terlihat, ya. Pasti juga jadi korban bullying. Oke, next. Nah, ada 7 cara untuk kalian mengatasinya. Yang bisa kalian lakukan lah. Apa yang bisa kalian lakukan ketika mendapatkan bullying itu? Pertama, berbicara dengan orang dewasa. Maksudnya apa? Kalau kalian lagi di rumah, pasti berbicara dengan siapa? Orang tua ataupun yang ada di rumah kalian. Kalau berarti kalian di sekolah, berarti guru siapapun pasti akan membantu kalian. Gak mungkin ada guru yang lewat gak mau membantu kalian. Gak mungkin banget. Semua guru itu menganggap itu siswanya semua. Contoh, saya di sini ada kelas 9 kena bullying, dia ngadu ke saya, pasti saya bantu. Gak mungkin, kelas 9 saya gak ngajar. Gak mungkin. Semua guru yang kalian temui pasti pengen membantu kamu. Ya. Kedua, ini jangan membalas. Karena kalau kalian membalas, pastinya akan panjang. Benar gak? Dan kalau misalnya nggak balas itu belum berarti itu kalian lemah. Enggak. Bukan berarti kalian lemah kok. Kalau kalian membalas, yang dia superior lebih. Yang pelaku pembuli ini lebih superior. Pengen menunjukkan kalau gue tuh yang lebih punya kuasa. Kalau kalian membalas, dia lebih balas, lebih berkali-kali lipat. Saran saya jangan dibalas. Ya. Ketiga, bersikaplah tegas. Tegas ya, bukan jadi pengecut. Tegas ini seperti ini. Contohnya kalian dibully tentang kondisi fisik kalian. Ini contoh, misalnya, lu mah enak gini, seperti itu. Terus kalian jawab tegas ini. Lah, terus kenapa? Masalah buat kamu. Pasti dia langsung diam. Atau enggak, kalian udah jalan pakai dengan elegan aja. Dengan elegan ya, bukan dengan sombong. Nanti begini lagi sombongnya. Kalau kalian dengan elegan seperti itu, pasti dia merasa, oh berarti dia nggak pantas untuk dibully. Nah, keempat, alihkan amarah kalian. Alihkan dengan biasanya
di ilmu psikologi tuh kalau misalnya kalian lagi pengen banget marah, tarik napas dulu. Tarik napas, buang. Selama 3 kali dulu. Kalaupun nggak bisa juga, kalian pergi dari situ dan kalian udah minum. Karena air itu meredakan emosi kalian. Kalau misalnya kalian beragama Islam, silakan ambil wudhu. Kalau misalnya non, mendingan minum aja. Karena dengan air kalian bisa meredakan emosi kalian. Nah, kelima nih, tingkatkan percaya diri kalian. Dengan cara apa? Dengan cara hobi kalian yang kalian geluti. Alihkan aja dengan hobi kalian dan kesibukan kalian yang bermanfaat. Contohnya, kayak misalnya Kanza, hobinya pasti kan nari. Dia dengan nari have fun nggak, saya tanya? Have fun banget kan? Walaupun misalnya mau ada yang bully dia, mau ada yang mau seperti, ketika dia nari, dia pasti gembira. Contoh misalnya si Malik dibully seperti ini. Dia ketika dia misalnya dibully seperti itu, dia main futsal. Dia happy nggak kalau kamu main futsal? Happy, Pak. Nah, happy. Jadi alihkan aja yang lebih positif. Kalau kamu suka nyanyi, ya udah nyanyi aja. Nggak usah dibalas seperti itu. Keenam, cari teman yang support. Karena teman menentukan kalian juga seperti apa. Kalau kalian berteman sama yang suka membuli, ya otomatis kalian juga pasti membuli. Tapi kalau kalian menemukan teman yang support kalian dan support hobi kalian, berarti kalian beruntung mempunyai teman seperti itu. Terakhir, jadikan ini latihan mental. Terakhir ini, yang ketujuh ini cuma dari saya. Jadikan ini latihan mental, karena kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Kalau mental kita lemah, nanti kelak kalian bekerja, itu bakalan lebih pressnya tuh lebih apa ya? Lebih mendalam. Jadi saran saya ini jadikan latihan mental kalian untuk kedepannya. Jika kalian ditindas, bukan berarti kalian lemah, tapi untuk melatih mental kalian lebih baik. Nah, ini ada 4 akibat kalian kena bullying. Nih, lebih sering menyendiri atau tampak murung. Yang tadi saya bilang, kalau teman kalian ada yang murung, berarti mungkin dia kena bully. Ya. Tolong kalau kalian temen lihat seperti itu, tolong support. Tanyakan kenapa, ada apa, ada yang bisa kalian bantu kah? Atau kalian mau dengerin ceritanya? Biasanya korban seperti itu pengen didengerin aja kok. Ya. Kedua, enggan berangkat ke sekolah atau tempat tertentu. Jadi tuh mereka tuh malas untuk ya ketemu dia lagi. Nanti jadinya dibully lagi. Udah malas. Ketiga, prestasi atau semangat kalian belajar menurun. Jadi menurun tuh prestasi kalian nilai. Atau prestasi pelakunya juga, mungkin juga. Keempat, mengalami perubahan dalam kebiasaan makan ataupun tidur. Nah, yang tadi saya bilang nih, mengalami kebiasaan yang perubahan nih, makan dan tidur. Karena apa? Kalian diserang mental kalian. Jadi pola makan kalian, pola tidur kalian itu pasti jadi nggak teratur. Karena apa? Kalian kepikiran. Jadi tuh bawaannya kepikiran aja. Kenapa gue seperti ini? Kenapa gue dibully? Ya, next. Nah, ini penutup dari saya. Bullying bukan hal yang sepele, ya, yang tadi saya bilang, karena banyak yang terjadi bullying. Terus semua orang berhak merasa aman dan dihargai. Ya, saya harap semua di sekolah ini pengen berhak merasa aman dan dihargai. 3, perubahan dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sekarang saya harap per kelompok ini ada LKPD-nya.
LKPD-nya ini tolong buatkan poster tentang bullying. Ya. Nanti setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikannya kenapa kalian bisa buat poster seperti ini dengan kata-kata anti bullying. Ya. Terus ini tadi perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan. Saya kasih kertas untuk kalian mengerjakan ya. Siap dong. 3 cukup. Oke, kelompoknya Kaira, kelompoknya Kanza. 3. Nanti tolong diskusikan siapa yang mau maju ya. Apa? Oh, kelebihan. Ya. Biar kelihatan aja. Nih. Iya. Jika ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ini? Iya. Bikin kalau misalnya ada yang kecoret atau apa, kalian bisa bikin yang baru kan? Jadi kalau misalnya itu bisa minta lagi ya. Kalau misalnya Pak minta kertas lagi, boleh. Ya. Tolong diskusikan terlebih dahulu sama kelompok kalian. Kenapa kalian ambil tema itu? Kenapa ambil tema? Kenapa kalian buat poster itu? Terus nanti presentasi. Paham? Silakan mengerjakan ya. Pak turun sini dulu nggak apa? Makasih ya. Yuk. Nih? Kurang? 5. Ya, silakan kerjain. Boleh kata-kata, boleh gambar berupa apapun. Jadi misalnya SMP 29 tolak bullying gitu. Terus ada gambar-gambarnya, bintang kayak atau apa. Yang memudahkan kalian aja juga ya. Gimana, ada kendala? Ya, jadi kata-kata terus gambar yang kamu bisa aja. Misalnya gambar yang kamu suka, misalnya bintang atau SpongeBob pun juga boleh. Doraemon boleh. Jadi Doraemon ada tulisan kata-kata, megang kata-kata gitu ya? Boleh. Nah, yang kalian suka aja. Misalnya terus apa? Bisa emang gambarnya. Contohnya gini Kanza. Jadi kalau misalnya kamu suka bisa gambar, misalnya nih gambar SpongeBob. SpongeBob pakai megang poster SMP 29 anti bullying gitu. Stop bullying. Ya, Kera, stop bullying. Pokoknya SMP 29 stop bullying. Terus diwarnain agar lebih baik jadinya. Kenapa? Saya mau pinjam botol itu, Pak. Botol ini Ya buat punya siapa? ya kan enggak? Kanza boleh pinjam nggak? Boleh? Boleh. Ya. Ya. Dicoret-coret aja dulu, nanti baru digambar di sini. Kamu pinter gambar kan, Lik? Pinter gambar kan? Gambar gak? Bapak bullying Pak, kata-katain Pak. Dia mau tematin orang saya. Ada Pak, katain saya. Janganlah. Ya, jangan begitu. Saya dipukul Pak sama dia Pak. Bawa kamar mandi digamparin Pak. Udah iya, bener. Operasi aja. Maju ke belakang Jadi gambar apa? Doraemon. Doraemon aja.
Ini sisanya buat apa? Ya kan kalau misalnya ini udah coret-coret baru digambar di sini. Jadi setiap kelompok bisa mengekspresikannya. Luar biasa. Padahal teman dari itu dulu yang ada di ini kan. Janganlah. Nah, boleh itu kayak gitu. Tangannya kan kecil ya. Atasan lagi. Kecil. Diwarnain ya. Ternyata. Boleh nanti digambar bunga sini. Apa kamu bantuin? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bikin doa ya. Pak, yang aja kamu pasang Pak. Apa? Kasar. Bensin. Siapa yang bikin gambar di sini? Fatir bukannya pinter gambar kamu? Gambar. Ya mah dia pemain musik. Dia pemain musik ya. Kamu? Bisa gambar ya, bisa. Ya gambar dong. Bantu temannya. Dia minta Doraemon, tapi dia nggak bisa gambar Doraemon. Emang di warnanya tuh? Iya, Pak. Aduh, kan udah. Oh iya, boleh, Bang. Awas, Sat. Pak, masa gituan, Pak? Nggak tahu deh. Yang ternyata banyak banget. Spidolnya doang. Ini nyata. Ini berapa sen? Mau dibikin kayak gitu? Bagus spidolnya. Menyesuai. Kuning orang. Ini ada keributan bikin Pak. Hah? Obor. Mari juga, Bro. Oh, yang gitu. Ini yang rada-rada di rumah. Dia masih ikut kakaknya. Kalau kata-katanya tidak untuk bully gitu. Tidak membuat keren. Jadikan sekolah ya aman dan nyaman. Pak, boleh buat gua nggak sih, Pak? Apa? Boleh buat gua. Dua, nanti pilih yang untuk dipresentasikan yang mana yang baik. Iya. Atau dua-duanya mau maju ke depan boleh kan, perwakilan nanti 2 orang ke depan. Jadi, aduh, Eden sakit. Aduh, apa Malik? Gua ditonjok Gue tulis nama lu. Masih yang kalau warna kuning ya. Lebih
Dibikin cepet aja yuk, dibikin cepet. Jauh saya diem kok. Iya, iya, tur dibikin cepet aja yuk. Yang penting kamu tahu mau maju untuk apa ya. Dibikin cepet aja kan ya. Karena waktunya 5 menit lagi. Dibikin cepet aja ya. Tapi cakupan yang mana ya? Ini yang kemarin. Aku mulai. Ini warna lain nih, jadi warna itu biru. Ini kayak ini tuh kayak yang di parkir. Terlalu gimana? Kalau dicampur ini kan berarti ke gimana? Tidak membuat keren. Nah, ini tuh kamu jadi nggak langsung ke warna terang, jadi gelap, hijau gelap, agak terang, baru gambarnya hancur. Gampang. Tapi mungkin cakapan dulu sih. Paling Ini gua dari tadi nonton sama saya mulu. Iya, kalau yang ini ke warna pengudanya sama warna kuningnya ini. kayak bajunya. Cakapan siapa? Cakapan. Ya nih Pak. Cakapan siapa ya Pak? Pak. Cakapan ini atau ini? Apa? Cakapan ini atau ini? Berarti saya kan ya, cakapan saya kan ya Pak? Dia caper sama kamu Lika. Ini nih yang Cakapan ini. sama Arya. Dia kan sukanya cowok, Pak. Apa aja mau dulu Pak? Kita nggak ada duit tadi. Berarti Ada tidur. Judulnya kayak tapi semua. Ini di warna merah. Ini gue gambar ya. Dia yang putih-putih nih. Sabar dulu, sabar. Kan segini ya stopnya. Iya ya. Apanya? Stopnya. Lu tahu stop yang ada dari parkiran kan? Tahu? Nah, yang dilarang parkir. Stop yang Kecilan itu. Adalah kayak jam. Tadi nih Pak. Warna merah cakep. Ini ada yang merah, yang bagiannya merah, yang esnya. Esnya hitam. Esnya itu kan ya Pak? Iya. Ini pakai apa? Es ini. Itu siapa? Ya, gue itu. Segini. Iya. Iya, segini ya, Ra. Hmm? Simpen Nailan, simpen. Kamu jangan malu-maluin ya. Yuk, yuk cepet yuk.
bikin seadanya aja dulu ya. Adit, saya tuh badannya gede nih. Kenapa nggak kita jadi kiper aja? Fisik. Kayak sama aja. Yuk bantuin yuk biar cepet yuk. Bantuin warnain aja. Bantu ini Mm. Nanti gue beliin. kita beli sekarang. Mikir. Makin ini Pak. Biar kedengeran. Udah gitu juga gak apa-apa. Bagus. L-nya itu ya Bully. Nih, tuh ada tulisannya no. Emang berapa lama? Udah kayak gini aja, apa-apa. Biar kamu cepat maju. Ini katanya mau warnain Pakai koyo. Apa pakai ini? merah semua. Menyala lampu. Merah. Kuning mana? Jadi lanjut. Nah ini warnain aja kan Zah. Iya Pak, sabar. Tinggal 5 menit lagi soalnya. Udah. Bagus kata-katanya. Kata-katanya bagus. Buatmu apa? Mantap, membuatmu terlihat. Dinasihatin sama Biarin aja belum pada kelar. Nanti yang ini cepetin aja berarti. Bapak cute gak? Tapi menurut saya kayak anime terlalu cakep buat dibully sih. Bagus. Berkerudung apa gimana ya? Dipercepat aja ya. Nanti pelajaran kita nih tuh kita lagi habis. Ini segini aja ya, ini tebelin aja ya, biar cepet. Mana sih ini merengin? Udah ya kan, udah, kira udah ya. Kenapa Pak? Waktunya mau istirahat. Bisa nggak Pak? Doer kita. Apa? Kalau kita ngatain doer itu sama aja bullying. Sebentar. Doer. Jangan pendek aja. Udah ya, stop kan Zah.
Ayo udah. Segitu aja nggak apa-apa. Ya. Udah nggak apa-apa. Diwarnain aja nggak apa-apa. Udah belum? Bapak belum. Hmm. Ini nggak penting banget. Tapi jangan kapak. Ya, enggak lagi ya. Boleh gitu loh. Yang dalam aja dah. Ayo dipercepat yuk, dicepetin aja. Yang saya suka nanti setelah anime bisa gambar kan? Bukan, rasa-rasa. Lombanya apa tuh? Dipercepat aja nggak apa-apa. Dibikin simpel aja gitu. Soalnya waktunya. Oh my god, simpel. Dibikin simpel aja. Simpel. Yuk, dah. Dibikin simpel. Ayo Arya, dibikin cepat. Ayo dipercepat. Udah cepetin aja. Gak usah banyak-banyak, kali kan. Lu gak usah ngapain. Ini aja dibantuin lagi nih, ditemin lagi. Jadi ini bukan. Ya, biar kelihatan aja kata-katanya aja. Apa dan? Bakar kayu, bakar bersama masih. Siapa? Iya, begini juga simpel. Nanti kalian maju presentasi. Saya tuh bingung kan. Nah, kami dari kelompok ini Semuanya nih. enggak berdua aja. Berdua kan? Kami saya pengen di sekolah SMP di sini ini tidak ada bullying. Ini poster yang kami buat kelompok ini. Mau ini dulu boleh nggak sih buat Apa? latihan? Oke, oke. Iya. Yuk dipercepat, yuk. Dibikin simpel aja. Simpel banget. Nanti maju kelompoknya ya. Misalnya Ezra sama Arya maju. Kelompok kami buat kata-kata seperti ini. Saya pengen sekolah saya tuh aman dan nyaman saya bersekolah. Udah gitu aja. Saya pengen motivasi juga ke para korban bullying. Ayo dipercepat yuk. Ini dapat bullying. Dapat banyak itu. Dampak bullying gua kan kreatif. Yuk, dah. Dipersipel aja. Nih kayak gini nih. Dah. Pribadi juga. Apa nih warnanya? Mau nih. Ayo
Ayo dong, Nelan. Presentasi. Mau nggak bantu ya? Nggak bareng nih. Maunya bareng Fatur. Udah Fatur kan dia sering dibully. Nah, ayo ya. Dia sering ngebully orang. Gimana sih ngomongnya, Pak? Nah tadi Ini nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah yuk, duduk dulu, duduk. Dah. Sambil ngerjakan, sambil ada teman kalian yang sudah selesai kelompok ini. Kalian coba lihat presentasinya ya. Dah, yuk. Gimana, Pak? Sebentar, udah kayak yang tadi aja udah. Yuk. Si belum tahu. Nah, ayo Kaira. Nggak apa-apa, ayo. Kayak tadi kelompok saya. Yuk. Ayo Kaira. Tak buru istirahat. Nggak apa-apa. Saya nggak ngomong apa, Pak? Nggak usah, ayo cepet. Ayo. Ayo. Enggak. Ayo. 5 menit, Pak. Nggak nyampe 1 menit juga nggak 10 apa-apa. menit dah. Ayo cepet. Ayo maju. Yuk tepuk tangan buat kelompoknya Kaira. Ayo Kaira tolong. Nah. Sambil mengerjakan boleh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini. Ya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster Stop Bullying. Nah, jadi kami berharap di SMP Negeri 29 Jakarta ini terhindar dari kata bullying. Karena kan masih banyak kayak di sini tuh yang bullying, yang masih suka ngatain nama orang tua, yang suka menjauhi temannya karena fisik ataupun apapun itu. Terus pegang. Jadi aku di sini jadi ide aku karena aku sendiri pengalaman juga pernah dibully sama temen. Jadi pas disuruh buat poster bully, aku langsung kepikiran sama kata-kata teman aku waktu itu. Sebenarnya kejadiannya udah lama tapi masih membekas di pikiran. Kelas banget. Ya, terus Fatur. Ya, saya juga dulu pernah dibully. Jadi kita nggak boleh ngebully di sini kayak ngatain gendut, hitam, pendek, jelek, miskin, gembel, jauhin dia, nggak boleh kayak gitu. Itu nggak baik ngebully. Karena saya juga pernah ngerasain dibully, rasanya tuh nggak enak pokoknya. Bikin mental down, malas belajar, gini itulah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau temannya itu kayak gimana, bisa diobrolkan secara baik-baik, bukan dengan cara ngomongin dari belakang. Oke, tepuk tangan buat kelompok Kaira. Terima kasih. Sebagai bentuk kita anti bullying ya, kita kelompok kamu untuk deklarasi tanda tangan agar tidak ada bullying di sekolah kita. Tanda tangan sebelah sana, silakan. Ya, tanda tangan kamu, perwakilan dari kelompok kamu. Ya, tanda tangan. Dimanapun nama kamu, di bawahnya nanti tanda tangannya asli. Perwakilan dari kelompoknya ya. Boleh nama panjang, boleh nama. Fatur boleh di sini, biar nggak nunggu di sini. Ya, nama dan tanda tangan kamu. Kita deklarasikan kalau sekolah kita tuh sekolah aman dan nyaman. Wih, keren ya tuh. Ya, tanda tangan tuh. Tanda tangan. Tanda tangan dong. Oke, selanjutnya kelompok Elezar, maju Jar. Bentar, oke. Kanza, dikit lagi. Udah Zar, nggak apa-apa Zar, segitu aja ya. Yuk, Azhar silakan maju Zar. Yuk, Azhar.
ini kita ini aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elazar Kes Edward. Saya Arya Pramaditya Ariandani. Kami dari kelompok 4. Nah, kami dari kelompok ini pengen menjelaskan tentang poster kami, yaitu bully tidak membuatmu terlihat keren. Kenapa kami memilih poster kami seperti ini? Karena saya sendiri melihat bahwa banyak pembuli itu merasa kalau dirinya itu keren ketika dia mengucilkan orang lain yang lebih lemah. Dan sejujurnya saya juga pernah merasakan ketika saya berbeda dengan yang lain, mereka membuli saya dan juga mereka merasa kalau tindakan mereka itu adalah tindakan yang benar dan keren bagi mereka. Dan para pembuli-pembuli itu suka banget nih, mereka tuh setelah mengucilkan, mereka tuh pasti bakal di media sosial, mereka bakal mengupload, wah saya sudah membuli nih, saya keren. Setelah itu dampak dari membuli juga, korbannya menjadi merasa dikucilkan, terus juga korbannya murung terus, dan itu dapat berpengaruh banget untuk kehidupan sosial, untuk prestasi akademik juga sih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren. Silakan deklarasi kalau kalian menolak bully di sekolah. Di sebelahnya boleh, Zar. Ya. Ayo, Kanza. Ya. Gak nyata ya? Ini boleh. Oke, tepuk tangan buat Elazar dan Arya. Silakan Kanza. Yuk Kanza, nggak apa-apa. Saya simpelnya aja. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu Stop Bullying. Nah, di dalam satu gambar ini kita bisa menceritakan banyak hal, guys. Karena kenapa kita milih poster kayak gini? Karena di dalam orang yang terkena bully ya, dia tuh pasti bakal merasa pikirannya tuh banyak banget yang mengambang, kayak apa aja yang bakal dia pikirin, dan dia tuh pasti bakal selalu merasa cemas, terus dia merasa kayak beban banget nih pikiran gua gitu. Nah, di sini tuh ada dampak bullying. Dampak bullying itu teman kita bakalan bisa jadi murung, introvert yang tadinya mudah bergaul nih sama teman-teman kita, sering ngobrol. Tiba-tiba kenapa nih dia murung? Bisa jadi itu karena terkena bullying, guys. Jadi hal yang harus kita lakukan ketika kalian melihat teman kita seperti itu, kalian bisa kayak nanyain, misalnya kalian berdua, terus kalian kayak nanya, kamu kenapa gitu. Terus kayak kalau misalnya dia mau cerita, itu kalian bisa cukup dengerin aja dan ngasih saran yang baik. Kayak misalnya kayak, kamu bisa kok meluapkan semua emosi-emosi itu dengan cara misalnya mendengarkan musik, membaca novel, atau membaca buku cerita. Tuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tanda tangan untuk deklarasi kalau kalian menolak bully. Oke, kelompoknya naik. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu Stop Bullying. Stop Bullying apa sih? Stop Bullying itu orang-orang yang suka dibully, misalkan dengan kata ejekan jelek, dengan kata-kata orang tua atau fisik, itu ditendang atau diapain apapun itu. Terus orang yang biasa dibully itu biasanya sering cenderung, sering murung, menyendiri, terus dia nggak mau berteman dengan siapapun itu. Jadi bullying itu sangat berbahaya bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalau kalian yang dibully. Tanda tangan. Bentar. Oke, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Kita tutup ya pertemuan hari ini dengan kata-kata. Banyak orang yang diam-diam menunggu kegagalan kalian, musuh kalian, mantan kalian, dan teman palsu kalian. Benar nggak? Tugas kalian cuma satu, kecewain mereka semua dengan prestasi kalian. Sampai jumpa di hari pembuktian dari kita yang sering diremehkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Makasih. Dadah. Dah, silakan istirahat. Terima kasih banyak ya. Aduh, alhamdulillah. Zar. Elezar mana Elezar? Panggil Elezar deh.